mengucap syukur lah. Kitab katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ucapan syukur itu bukan sebuah keadaan tapi sebuah keputusan. Aku tuh selalu kalau ada teman-teman yang berduka, the first thing yang aku lakukan adalah show up. Muncul dulu. Kadang-kadang nggak perlu ngomong. Nah, kita semua tahu bahwa jawaban doa selalu ada jawaban. Masalahnya kita suka nggak sama jawaban, kan nggak gitu. Iya. Shalom semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan pemirsa live channel yang sedang menyaksikan Way Out hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan ya. Ketemu lagi, seneng banget ketemu lagi di Way Out bersama saya Amanda Zevanya dan suami saya. Hai, apa kabar? Gideon Simanjuntak. Yes. Dan istri saya, udah ya? Udah tadi, masa kita ulang-ulang. Dalam acara Way Out pastinya Jalan keluar. Dan kita berharap semoga topik perbincangan kita di hari ini bisa juga memberikan jalan keluar, bisa memberi pencerahan gitu ya, kekuatan benar bagi teman-teman yang mungkin juga relate nih sama topik kita hari ini, karena topik kita hari ini juga satu hal yang menarik dan kayaknya deket banget sama kehidupan kita, mau itu baik itu siapapun di dunia ini gitu, deket banget topiknya, yaitu tentang kehilangan. Kayaknya 2 tahun belakangan ini apalagi sejak pandemi COVID-19 itu strikes the world gitu ya, kita tuh deket banget sama yang namanya kehilangan. Apapun latar belakang kita, apapun status sosial ekonomi kita. Di belahan bumi manapun. Di belahan bumi manapun, baik orang kaya, miskin, dari ras manapun, itu deket banget sama yang namanya kehilangan. Baik itu misalnya kehilangan orang terkasih, kehilangan keluarga, orang tua, saudara, teman, sahabat, juga kehilangan pekerjaan. Kehilangan kesempatan, kehilangan koneksi juga, kesehatan, betul, kehilangan kesehatan juga gitu. Dan yang mungkin bagi yang mungkin dalam tanda kutip tidak terlalu merasa terdampak, kehilangan damai sejahtera. Pastinya banyak orang ada ini jadi takut, khawatir. Iya, kehilangan rasa aman kemana-mana, kayaknya bawaannya parno gitu. Jadi ini satu topik yang kesannya kayaknya kehilangan, tapi itu ternyata sebenarnya dialami oleh banyak banget, bahkan mungkin hampir semua orang dari kita gitu ya. Terus juga kalau bicara ya di luar topik soal pandemi, misalnya anak yang kehilangan orang tua, ya kan? Atau mungkin orang tua yang merasa kehilangan anak. Walaupun anaknya masih ada, tapi kehilangan hubungan. Bener. Atau mungkin sebenarnya nggak kehilangan hubungan banget, tapi anaknya nikah misalnya. Oh, anaknya pergi. Pergi. Dari rumah. Pergi dari rumah. Atau merantau. Atau anaknya punya kesibukan, dari pagi sampai malam banyak kesibukan. Kehilangan gebetan. Pas mau ditembak, ditikung. Kehilangan pas lagi sayang-sayangnya. Iya, jodoh memang tidak kemana, tapi tukang tikung di mana-mana. Di mana-mana. Itu dia. Untung aku tembak kamu duluan. Kalau nggak ditikung. Kalau nggak ditikung. Atau kamu yang nikung. Oh enggak ya, enggak. Just joking. Ini curhat kita berdua ya. Enggak, kita bercanda. Well, jadi kita... Aku sih serius dari soal nikung kamu sih. Wah. Jadi kita bicara soal topik kehilangan. Ya. Nah, kita mulai dari ada pertanyaan dari pemirsa live channel, dari sahabat Way Out nih ya. Yang pertama gini, wah ini cocok nih sama anak muda banget nih kisahnya nih. Anak muda mungkin ABG, anak muda gitu ya. Hai Kak, aku sedih banget baru aja diputusin sama pacar. Padahal kita udah pacaran selama 5 tahun. Bahkan udah membicarakan pernikahan. Wajar gak sih aku ngerasa kehilangan yang berat, aku harus gimana? Aduh, 5 tahun pacaran, udah ngomongin soal pernikahan. Wah itu kalau cicil mobil udah lunas kayaknya. Itu udah presiden 1 periode. Satu periode, betul sekali. Mungkin pembangunan di kota mana udah mulai. Udah maju itu. Mungkin ibu kota IKN udah jadi itu. Gimana nih? Jadi seorang muda nih kehilangan, udah pacaran 5 tahun. Berarti kan udah investasi waktu, tenaga, perasaan, udah jemput dari mulai kemana dan sebagainya. Kalau istilah anak muda zaman sekarang bilang jagain jodoh orang katanya. Aduh. Gitu. Hujannya di luar tapi bahasanya di pipi katanya. Gitu. Seperti tadi kamu bilang, babe ya kan, sayang. Tahun ini atau 2 tahun belakangan ini kita kenal dengan istilah the year of many loss, tahun dimana orang banyak ngalamin kehilangan. Tadi kamu udah mention kehilangan semua orang yang disayang dan sebagainya. Bahkan aku pernah
ketemu sama seorang jemaat yang dalam 1 minggu papanya, mamanya, dan adiknya. Aduh. Jadi dia dari 1 minggu dari keluarga yang utuh, all of a sudden tiba-tiba langsung tinggal sendirian. Dan kalau nggak salah orangnya juga mau nikah ya? Ya, kebetulan kita yang berkatin dengan pernikahannya. Nah, tadi bicarain tadi seorang anak muda udah pacaran 5 tahun dan tiba-tiba langsung diputusin, ditinggal seperti itu. Pertanyaan kan bagaimana kan? Yang pertama adalah life must go on, hidup harus jalan. Karena hidup ini kita sadar nggak sadar kita pasti sering ngalamin kehilangan. Contoh paling gampang kehilangan rambut rontok, kehilangan berat badan, kehilangan. Wah bagus tuh kehilangan berat badan, banyak yang pengen. Iya sih, tapi bukan itu maksud saya. Oh, ya, bukan. Jadi setiap kita tuh pasti dalam hidup ini kehilangan banyak hal. Nah cuman mungkin yang orang nggak sadari mungkin juga ada kehilangan dompet, kehilangan HP. Nah selalu yang membedakan antara kita dengan orang-orang percaya di luar sana adalah respon. Ya kan? Karena respon itu menunjukkan apa dalam kita, siapa kita dan bagaimana kita memandang kehidupan ini. Karena ada orang yang tipenya reaktif ketika diputusin pacar, dia langsung lompat dekali, ya kan, langsung suicidal, pengen bunuh diri, atau bahkan mungkin dia menaruh gambar dirinya, nilai dirinya berdasarkan sayangnya sama pacarnya. Apalagi kan dengan istilah maaf kamu terlalu baik buat aku. Ya kan. Kalau terlalu baik kenapa diputusin nah, ya? Itu dia. So bagaimana apa yang harus saya lakukan? Yang pertama life must go on, hidup harus jalan. Mau nggak mau hidup harus jalan. Karena Tuhan memang di pihak kita, tapi waktu tidak di pihak kita. Kata orang gitu kan, bahwa Tuhan selalu ada buat kita, tapi waktu akan terus berjalan. Jadi yang pertama life must go on. Dan yang kedua bahwa ya udah gitu, it is what it is. Ya itu adanya. So jangan ada kepahitan, jangan ada kebencian kepada mantan tersebut. Dan jalanin aja apa yang Tuhan siapkan untuk kita di depan nanti. Tapi kan gak gampang ya, maksudnya setelah hidup dengan kenangan ya kan 5 tahun, terus masalahnya nih mereka jalan, juga udah naik motor lampu merah ini kita pernah berteduh bersama. Terus biasanya ini kalau ada aroma parfum, waduh, ini parfum dia banget ya kan. Lihat sebuah restoran, oh aku ingat makan di sini nih. Sepotong roti berdua, bukan romantis, gak punya duit. Gak punya uang. Maksudnya dan orang ini juga bilang cerita bahwa mereka udah sampai membicarakan pernikahan gitu. Berarti kan udah ada harapan yang dibangun, tiba-tiba dalam sekejap jebret runtuh begitu saja gitu kan. Kayaknya buat ngejaga hati biar nggak pahit, biar nggak hancur agak susah ya. Aku punya cerita walaupun some area nggak sama 100%. Jadi suatu hari ketika habis beres pelayanan ada seorang perempuan datang dengan air mata yang berurai itu. Mohon maaf, air mata sama lendir ingus susah dibedain gitu kan. Wah kejar banget. Dan dia bilang harusnya 2 minggu dari sekarang aku menikah. Pak Pendeta. Oh terus gimana? Terus undangan udah disebar. And then ketahuan bahwa calonnya itu punya orang lain. Dan dia hancur banget, dia marah, bahkan dia kecewa sama Tuhan. Dia bilang, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu, pokoknya selalu lah. Kan manusia selalu begitu kan, yang nyakitin manusia, yang disalahin Tuhan. Ya kan? Mungkin kalau Tuhan baper, Tuhan bilang, loh kok yang salah kan manusia, kok gue dibawa-bawa kan gitu kan. Nah long story short, dia bilang, Pak Pendeta what should I do? Terus dia awalnya marah sama Tuhan, kecewa, dan aku bilang sama dia gini, ngucap syukur. Kok ngucap syukur sih katanya, ini Pak Pendeta mungkin dikira aku nggak waras atau gimana. Ya ngucap syukur, karena kalau Tuhan kasih tahu sebelum menikah, Tuhan sayang sama kamu. Kenapa baru sekarang? I believe dari jauh-jauh sebelumnya Tuhan udah kasih tahu. Tapi kita yang terlalu buta. That's why orang bilang love is blind kan, cinta itu buta. Nah sebenarnya Tuhan udah bilang dari jauh-jauh hari, tapi kitanya yang nggak peka, kita nggak mau denger-dengeran sama Tuhan. Nah ketika Tuhan kasih tahu itu pertama, yang kedua, kalau nanti udah nikah gimana? Karena kekristenan ya percaya sekali untuk selamanya. So untuk orang tadi ya mengucap syukur, Alkitab katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ucapan syukur itu bukan sebuah keadaan tapi sebuah keputusan. Ya kan? Kalau ucapan syukur sebuah keadaan, kita akan mengucap syukur ketika awal bulan, tapi akhir bulan kita nggak mengucap syukur, uang habis. Kita mengucap syukur ketika keadaan baik, tapi dalam keadaan anak muda tadi, ayo mengucap syukur, percaya bahwa the best is yet to come. Bahwa Tuhan patahin hati kamu untuk dia, karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik, yang jauh lebih baik di depan. Benar. Kayak contoh kita berdua kan,
kita berkali-kali, bukan berkali-kali sih ya, sempat berhubungan dengan bukan orang yang jahat, bukan orang yang salah, tetapi bukan dia orangnya, ya kan? Jadi bahkan kita pernah double date bareng ya. Iya bener loh pemirsa Live Channel. Jadi dulu saya tuh sama Gideon kenal udah lama banget dari saya masih SMP gitu. Namanya di HP saya Dede Manda. Iya. Ini bukan Dede Adezon, bukan. Dan kita pernah double date bareng, istri saya dengan pacarnya dan saya dengan pacar saya. Kita suka curhat mengenai pasangan kita masing-masing. Dan gak jadi, dan out of nowhere saya pengen jodohin dia. Curhat ya. Ini backstory yang tadi mungkin. Iya, demi yang tadi, anak muda kalau disayang Tuhan. Jadi pengen jodohin sama temen baik saya, terus nggak jadi, malah saya pikir jadi sama saya, dan ya itu dia. Sekarang ketika kita udah menikah, udah punya anak diberkati Tuhan, kita jadi ngerti mengapa ada begitu banyak hubungan-hubungan yang nggak work out. Mengapa Tuhan harus patahin hati di masa itu. Mungkin hari ini Tuhan patahin hati kamu karena Tuhan nggak mau kamu jalan dengan orang yang salah. Karena saya percaya banget sesayang itu Tuhan sama kamu, secinta itu dia sama kamu. Dia patahin hati kamu supaya kamu nggak jatuh ke tangan yang salah. Dan ya kadang-kadang Tuhan harus keras. Dia kan mengasihi nggak selalu dengan hal berkat, juga nggak selalu hal-hal yang dalam tanda kutip kelihatan baik. Kadang-kadang putus dari pasangan tersebut berkat Tuhan, ya kan, istilahnya blessing in disguise kan? Berkat di tengah masalah. Kalau kata quotes di social media gitu ya, kayak everyone comes either for blessing or for a lesson. Mantap. Katanya. Ini ada terjemahan di bawah sini. Orang-orang datang dalam hidup kita tuh antara jadi berkat atau jadi pelajaran. Dan pelajaran itu eventually bakal jadi memberkati kita juga pada akhirnya. Gitu. Nah, kita mau lanjut, itu kan tadi soal kehilangan pasangan ya, kehilangan hubungan gitu, kehilangan pacar, gagal menikah gitu. Sekarang kita bicara soal kehilangan untuk selamanya nih, untuk yang misalnya meninggal gitu, kematian gitu ya. Karena setiap kita pasti akan eventually akan menghadapi kematian juga gitu, baik kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Kita akan menghadapi itu mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti akan sampai di titik sooner or later ya harus kehilangan seseorang yang kita sayangi untuk selama-lamanya. Ini sama nih sama cerita dari pemirsa Live Channel yang satu ini. Dia bilang, sahabatku kehilangan orang tuanya. Jadi dia sedih banget sampai nggak mau makan dan nggak semangat. Cara ngehiburnya gimana ya? Kalau menurut aku nih ya, untuk orang-orang yang mengalami kehilangan yang seperti ini, kasih waktu untuk berduka. Pasti. Ya, kasih waktu untuk berduka gitu, karena after all kita cuma manusia kan? Iya. Kita manusia yang punya emosi, punya perasaan. Iya, dan apalagi orang tua gitu, kehilangan orang tua yang malah aneh kalau nggak nangis ya. Iya bener. Itu sayang nggak sih? bener. Jadi kalau menurut aku pribadi sih, take time to grieve. Biarkan dia berduka, biarkan dia kasih space, biarkan dia mencerna dulu mungkin situasinya gitu kan. Banyak orang yang gak siap kan, jadi kayak ini apa sih, ini what's going on sih sebenarnya gitu, what is really happening. Jadi biarkan dia dengan dirinya sendiri mencerna situasi yang ada, biarkan dia menangis, tapi nanti pada waktunya kita sebagai sahabat dekatnya harus ada buat bantu kayak pegang tangannya untuk bangkit lagi, ya nggak sih? Kalau menurut kamu gimana? Aku tuh selalu kalau ada teman-teman yang berduka, the first thing yang aku lakukan adalah show up, muncul dulu. Kadang-kadang nggak perlu ngomong. Kadang-kadang kan banyak orang datang terus langsung sok-sok mohon maaf ya. I know sih pasti digerakkan karena peduli, karena sayang. Tapi kayak, aduh yang kuat ya, aduh ini atau bahkan mungkin gimana sih ceritanya? Itu malahnya bukan menambah kekuatan, tapi kan bayangin satu orang cerita jadi begini, temannya gimana ceritanya? Sampai 20 kali cerita begitu kan, itu kan menyebalkan. Jadi pengalaman aku setiap kali ada teman aku yang kehilangan, yang pertama kali aku lakukan aja show up aja. Muncul depan mereka. Dan kadang-kadang mereka mungkin lagi berduka kan, lagi grief, nangis cuman peluk dan senyum dan duduk di situ. Dan nanti ketika dia udah tenang, dia udah siap, dia udah ready, baru kita ngomong. Dan kadang-kadang kehadiran kita itu berbicara lebih dari ribuan kalimat. That's why kan ada kalimat yang keren bilang gini, action speak louder. Ketika kita show up, muncul dan menunjukkan bahwa you are not alone loh. Lu nggak sendiri. Apalagi kita
anak Tuhan, Alkitab mengatakan harus saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung. Dan juga setelah mereka berduka, ingatkan mereka bahwa bagi kita orang percaya bahwa kematian itu hanya tutup mata di bumi, buka mata di surga. Amin. Istilah orang zaman sekarang cilukba. Amin. Ya kan, tutup mata di bumi, buka mata di surga. That's why setiap kali aku dipercayakan oleh gereja, tempat aku melayani untuk ibadah di pemakaman, selalu bilang gini, yang mati sudah menyelesaikan pertandingannya. Yang mati, apapun resultnya, tentunya dengan iman kepada Kristus jadi surga. Yang mati sudah selesai pertandingan. Tapi kita yang masih hidup, yang mati Alkitab katakan tidak akan ke kita. Kita yang hidup, yang eventually akan berada di alam roh juga gitu ya. Tapi untuk menghadapi momen-momen berduka, kehilangan kayak gini, terutama mungkin ini ya, apalagi di masa-masa 2 tahun belakangan ini ya, banyak banget gitu, sering banget gitu. Dan kadang-kadang apalagi di tengah situasi pandemi kita nggak bisa hadir juga secara fisik gitu. Apa ya mesti kita lakuin ya? Kalau bisa hadir puji Tuhan. Kalau nggak bisa hadir ya praise the Lord, kan teknologi udah canggih banget. Bisa WA, bisa telepon, send gift. Dan yang paling terpenting doa. Doa itu bisa, ada banyak tempat yang tidak dapat dijangkau tapi doa bisa jangkau. Ada banyak hal-hal yang nggak bisa dilakukan tapi doa bisa lakukan. Ya ini mirip juga sama cerita dari satu kenal baik sama kita ya gitu. Tapi ini kejadian adalah orang tua yang kehilangan anak. Dan sang orang tuanya ini benar-benar grieving for months, berbulan-bulan, mengurung diri, makan susah, makin kurus, sakit, kerjaannya juga cuma nangis doang. Selalu menyalahkan diri. Selalu menyalahkan. Coba aja. Kenapa saya nggak gini? Kenapa saya nggak gini? Kalau nggak anak saya nggak akan pergi duluan. Beberapa waktu lalu kamu tuh pernah bilang ya, ada istilah untuk anak. Ya, ada. Jadi anak kehilangan orang tua tuh ada istilahnya, yatim atau piatu atau yatim piatu. Suami kehilangan istri ada istilahnya, istri kehilangan suami ada istilahnya. Tapi nggak ada istilah untuk orang tua yang kehilangan anak. Karena sedalam itu ya. Karena nggak ada kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kesakitannya, kepedihannya orang tua yang kehilangan anak gitu. Dan ini aku pernah tutup peti seorang anak muda, lebih muda dari aku 20 tahun lebih. Dia itu naik motor, jatuh, ketabrak, meninggal. Terus papanya harus anter anaknya ke lubang peristirahatan terakhir. Dan ingat banget omongannya, dibilang harusnya papa gitu. Papa yang kamu yang antar papa. Iya, antar papa. Bahkan ibunya bilang bangun nak, tuker, mama rela. Memang sedalam itu. Ya, jadi ini yang dialami sama kenalan kita gitu ya. Dan berbulan-bulan seperti itu, dan anaknya yang cerita sama kita gitu, aku mesti gimana kak, aku mesti gimana gitu. Dan kita cuma bisa support dalam doa karena nggak bisa sering-sering ketemu juga karena di tengah situasi seperti ini gitu. Jadi ya cuma bisa support dalam doa, terus tanya sama anaknya gimana, papa mama gimana, dan lain-lain. Dan puji Tuhan kita selalu hadir aja kan. Iya, setiap kali kayak mereka cari, mereka kontak, kita hadir, kita ada buat mereka. Dan puji Tuhan gitu ya, setelah beberapa bulan anaknya cerita gitu, mama mulai berkebun lagi, mulai buka PO makanan, mulai masak lagi gitu. Dan ya situasi rumahnya akhirnya kembali bangkit dan hidup lagi gitu. Dan yang selalu saya bilang adalah biarin ini, kasih waktu untuk grief, waktu untuk grief. Yang penting kita ada buat mereka. Karena setiap orang punya kapasitas cope with pain ya. Iya, itu berbeda dengan satu dengan yang lain. Ada orang yang kapasitas istilahnya kapasitas melewati kepahitan tuh, ada yang lebih endurance-nya kuat, tapi ada yang tiba-tiba bisa lebih lama. Iya. Well, ini pembicaraan yang menarik, tapi di hati juga rasanya somehow spiritnya gimana gitu ya, sedih, deep dan sebagainya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Halo Pastor, akhir-akhir ini aku punya masalah berat di kantor dan akhirnya jabatanku diturunin sama atasan. Aku sampai kecewa sama Tuhan, tapi di sisi lain aku juga mikir apa aku punya salah ya sama Tuhan. Aku minta nasihatnya. Jadi dia ngerasa mungkin Tuhan hukum gue kali ya, jadi jabatanku diturunin di kantor. Gimana tuh? Yang pertama, siapapun kamu para sahabat Live Channel dimanapun berada, kita berdoa agar yang pertama kita perlu memahami bahwa yang memberkati kita itu Tuhan.
bukan kantor kita. Tuhan memang bekerja melalui kantor kita untuk memberkati kita. Tapi sumber berkat kita adalah Tuhan. Dan kedua, tadi aku tertarik sama omongannya apakah Tuhan marah sama aku. Memang hal yang baik untuk kita menengok apakah ada kesalahan sama kita. Apakah ada sesuatu yang perlu kita perbaiki gitu. Tapi konsep bahwa Tuhan pemarah itu adalah konsep yang selama ini diajarkan menurut pendapat aku ya cukup salah ya. Kayak suatu hari ada seorang suami istri sama anaknya ke gereja. Terus tiba-tiba anaknya namanya anak kecil kan. Makanya that's why ada sekolah minggu kan. Terus anaknya main mobil terus papanya bilang, "Nak, jangan main mobil di gereja, nanti Tuhan marah." Anaknya diem. Nah terus namanya khotbah umum, anaknya nggak ngerti. Terus anaknya bikin pesawatan dari pokok doa. Ibunya bilang, "Nak, jangan main itu, nanti Tuhan marah loh." Anaknya diem lagi. Dan di ending anaknya di tengah-tengah khotbah, anaknya tuh seret, buka tasnya seret. Papa mamanya bilang, "Nak, jangan main-main di gereja, nanti Tuhan marah." Terus dengan enteng anaknya lihat papa mamanya dan bilang, "Pa, Ma, Tuhan tuh darah tinggi ya." Tuhan pemarah tuh ya? pemarah ya. Kok apa-apa marah sih, apa-apa marah sih. Jadi adalah baik ketika ada suatu hal yang buruk terjadi sama kita, kita melihat apakah ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, itu hal yang baik. Tetapi sadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu cinta sama kita. Amen. Tuhan itu, Alkitab katakan, dia menyiapkan hari depan yang indah, hari depan yang luar biasa, menarik, hari depan yang pengharapan, karena masa depan sungguh ada, kata Alkitab, dan harapanku tidak akan hilang. Seperti itu sih. Jadi percaya bahwa Tuhan menyiapkan satu pintu tertutup, ada pintu yang lebih baik yang Tuhan siapkan. Amin. Dan mungkin kalau aku boleh nambahin dikit, ini kali ya, belajar juga untuk firman Tuhan juga bilang gitu, untuk setia pada perkara-perkara kecil. Jadi sekalipun misalnya mungkin kita diturunin posisinya dari kantor atau digeser atau apapun itu, tapi belajar setia pada apa yang Tuhan tengah percayakan. Aku ingat ada jemaat bilang gini, "Pak, doain aku Pak, ada sebuah reshuffle di kantor, perpindahan." Saya bilang, "Udah doa apa?" "Ya Pak, sekarang posisi saya, istilah orang kantor, posisi basah. Tolong doain karena saya mau dipindah yang katanya posisi kering." Mainnya becek-becekan ya? Nah terus aku bilang sama dia, "Kamu kerja di samping kali bagaimana sih?" Karena kan yang memberkati bukan tempat, bukan posisi, tapi Tuhan. Ya kan, karena Alkitab katakan ketika Lot sama Abraham, Lot memilih tanah yang berlimpah, istilahnya banyak airnya seperti taman surga. Abraham dapat sisanya. Tapi di tangan bukan orang percaya jadi Sodom dan Gomora, tapi di tangan Abraham orang percaya jadi tanah Kanaan. Betul. Seperti itu sih. Betul, setuju banget nih. Terus nih ada lagi nih, ini wah ini seru juga nih. Dear Way Out, saya sedang dalam situasi merasa kehilangan jati diri. Oke, kehilangan jati diri. Saya nggak tahu tujuan hidup saya. Saya pun sering dianggap remeh di rumah, di pergaulan, juga di kampus. Teman kelompok untuk ngerjain tugas kuliah juga nggak kasih kepercayaan ke saya. Saya minta nasihatnya, saya harus bagaimana? Aku percaya bahwa ketika kita menaruh jati diri kita berdasarkan apa yang kita kenakan, berdasarkan apa yang kita punya, berdasarkan pendapat dari orang lain, validasi dari orang lain, maka ketika mereka tidak berkenan lagi sama kita, maka kita akan kehilangan jati diri kita. Tapi ketika kita menaruh validasi kita, gambar diri kita, siapa kita, berdasarkan bukan apa yang kita lakukan, tapi berdasarkan apa yang Yesus lakukan di kayu salib, maka aku percaya kita tidak akan pernah kehilangan jati diri. Karena selalu Alkitab katakan, Yesus mengasihi kita, Yesus punya rancangan yang besar dan indah buat setiap kita. Padahal ini juga apa namanya, kalau orang-orang mungkin ini anak muda gitu ya di pergaulan gitu. Kadang banyak juga bahkan pasangan suami istri loh yang menaruh apa ya, naruh gambar dirinya, naruh jati dirinya tuh berdasarkan dia istrinya siapa gitu. Betul Jadi sekali. dia banyak ya kayaknya sekarang cerita-cerita tuh kayaknya misalnya suaminya punya posisi bagus di kantor. Terus istrinya yang lebih gimana gitu, kadang ngerasa suaminya panglima, istri pangnam. Iya benar, istrinya pangnamnya gitu, berasa lebih punya power, punya lebih kekuasaan gitu. Jadi kayak naruh jati dirinya bukan pada who she is, who they are, tapi kepada orang-orang yang punya relationship sama dia. Taruh jati diri kita, gambar diri kita bukan berdasarkan apa yang kita punya, tapi berdasarkan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Caranya gimana? Dengan mempercayai kematian Yesus di kayu salib, dengan mempercayai bahwa Yesus ada bagi kita dan untuk kita. Dan kita seberharga itu di mata Tuhan, makanya dia sampai rela mati buat kita ya. Jadi identitas kita letakkan pada Tuhan sendiri. Tapi kenapa manusia nggak khawatir? Karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah, kalau dulu tolong mereka,
hari ini pasti tolong mereka. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol soal topik kehilangan ini yang lebih dalam lagi, lebih menarik lagi, aku mau ingetin pemirsa Live Channel untuk jangan lupa follow Instagram Live Channel di @livechannel91. Dan kalau misalnya pemirsa punya pertanyaan atau misalnya punya ide untuk topik kita yang pengen kita bahas di Way Out episode selanjutnya, bisa hubungi ke sini. Aku kasih ke bawah. Oh ya. Bisa hubungi ke sini. Nanti akan ada teman-teman dari Live Channel yang akan menampung ide-ide dan pertanyaan dari teman-teman semua. Oke. Babe. Gitu dong. Maaf ya teman-teman. Yang dingin ini jadi hangat dengan cintamu. Ini pembicaraan Pak Sutri ini kayak obrolan di rumah kita tuh. Jadi tadi kan kita bahas soal kehilangan, tapi sepertinya, aku bilang sepertinya ya, sepertinya hal-hal yang di permukaan gitu. Kayak hal-hal yang jasmani, hal-hal yang kelihatan gitu. Bukannya ultimate lah ya. Ya kehilangan pasangan, kehilangan orang terdekat, kedukaan gitu. Terus juga kehilangan pekerjaan, kehilangan jati diri. Tapi banyak dari kita yang mungkin nggak sadar bahwa kita kehilangan yang paling utama, yaitu kehilangan Tuhan. Wow. Atau mungkin kehilangan hubungan yang intim sama Tuhan. Gitu. Nah kalau pandangan kamu sendiri soal ini gimana? Aku ingat firman Tuhan dalam Injil Lukas 9 mengatakan buat apa orang memiliki dunia beserta isinya tapi kehilangan nyawanya. Salah satu dari ayat itu bisa diterjemahkan bahwa memiliki segalanya tanpa memiliki Tuhan adalah tidak memiliki apa-apa. Tapi memiliki Tuhan berarti memiliki segalanya. Karena ada banyak orang lebih terfokus kepada berkatnya sampai melupakan sumber berkatnya. Ada banyak di antara mereka justru mengejar berkatnya tapi melupakan dari sang sumber tersebut. Terlalu mengasihi ciptaannya sampai melupakan sang pencipta. Ada banyak orang ketika lagi susah dia cari Tuhan. Tapi ketika keadaan baik justru melupakan Tuhan. Makanya banyak orang gak siap miskin tapi lebih banyak orang gak siap kaya. Karena ketika mereka miskin, mereka punya Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan segenap. Ketika mereka kaya, mereka mulai melepaskan hubungan mereka sama Tuhan. Aku suka banget apa yang dikatakan Raja Daud. Raja Daud ngomong gini, dikatakan bahwa ambil apa aja deh. Ini bahasa gampang, ambil apa aja yang ada padaku, ambil, tapi jangan ambil rohmu yang ada padaku. Daud dia menempatkan pengharapannya, dia bilang, ambil apa aja, nanti kan kerajaannya boleh kau ambil, tahtanya boleh kau ambil, nama besar boleh kau ambil, tetapi jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Karena aku percaya banget kita manusia debutan, yang membuat manusia menjadi hidup ketika nafasnya Allah, zoe-nya Allah itu dihembuskan, itu menjadi hidup. Nah ketika manusia kehilangan Tuhan, maka manusia menjadi zombie. Makhluk yang kelihatannya, banyak kan orang kan di luar kelihatannya hidup. Ini lagi ngehits nih belakangan ini film zombie ya. Iya, di luar kelihatannya hidup, tapi di dalamnya justru mati sama mati-matinya. Jadinya cranky, baper, julid dan sebagainya. Tapi kan permasalahannya adalah banyak orang tuh nggak sadar kalau mereka tuh mulai kehilangan, mungkin bukan kehilangan Tuhannya, tapi kehilangan hubungannya sama Tuhan gitu. Banyak orang yang nggak sadar, banyak orang yang kayak tadi kamu bilang gitu, minta Tuhan berkatin, terus Tuhan berkati, akhirnya mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, sampai akhirnya nggak punya lagi quality time sama Tuhan. Mereka minta pasangan, minta jodoh, Tuhan kasih pasangan, akhirnya lebih sibuk sama pasangannya, terus mulai ke gereja mulai ngasal, pelayanan mulai ngasal, lebih banyak pacaran gitu. Banyak orang nggak sadar gitu, gimana ya? Apa gitu indikatornya untuk kita tuh, wah ini udah nggak beres nih. Indikator yang paling gampang untuk mengetahui bahwa kita mulai kehilangan hubungan sama Tuhan, kita mulai tidak lagi menaruh harapan kita sama Tuhan. Indikator yang paling gampang adalah ketika kita udah mulai terlalu sering khawatir, kita udah mulai terlalu sering gampang marah, kita udah terlalu sering gampang kecewa. Itu indikator bahwa kita tidak lagi menaruh pengharapan kita sama Tuhan. Mengapa sih manusia khawatir? Karena mereka berharap sama kekuatan mereka. Tapi kenapa manusia nggak khawatir? Karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah, kalau dulu tolong mereka, hari ini pasti tolong mereka. Dan kalau menurut aku ya, salah satu indikator yang mulai
mulai kita nih jadi titik di mana kita mulai waspada nih, mulai harus mawas diri, mulai cek hubungan rohani kita sama Tuhan adalah ketika kita mulai ngerasa kosong. Kayak kita punya segala-galanya. Di tengah keramaian. Aku merasa sepi. Kalau kata lagu, di dalam keramaian aku merasa sepi. Aku nggak mau ke situ, tapi oke lah. Maksud aku gini, jadi di tengah-tengah keramaian, orang lagi ketawa-ketawa, kita juga ketawa. Terus atau di tengah-tengah keramaian kita ngerasa kosong. Atau habis ketawa-ketawa, ketika sampai di kamar, kita tiba-tiba bisa nggak tahu dari mana, out of nowhere tiba-tiba nangis. Itu Tuhan. Banyak orang zaman sekarang pakai istilah healing. Healing, pergi liburan ya kan, ke pantai, makan di restoran yang lagi hype gitu kan, ceritanya bilangnya healing. Tapi ternyata ketika pulang kembali ke rumah, kok nggak healing ya? Kok nggak healed ya? Karena source yang mereka cari bukan Tuhan. Karena makanya beda yang namanya, kalau istilah Inggrisnya tuh joy, ya kan? Joy kan, dengan yang namanya istilahnya happy. Kalau happy itu dari luar ke dalam. Kalau joy itu dari dalam, yaitu Yesus. Kalau kita pergi ke Dufan, kita wah teriak-teriak happy, sampai di rumah Dufannya, happy Dufan ketinggalan di Dufan. Ya kan? Kalau ibu-ibu pergi belanja, ya kan? Di toko belanjanya tetap happy. Tapi sampai di rumah nggak happy. Tapi kalau joy itu dari dalam. Ya kan, ketika kita, that's why Paulus bilang, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan Paulus tulis itu dia dalam keadaan di penjara, menanti hukuman pancung dari yang namanya kaisar. Tapi dia bilang bersukacitalah. Seperti itu sih. Ya, kalau joy artinya dari Tuhan, dan kalau kita maintain terus relationship sama Tuhannya, itu nggak akan bisa diambil oleh apapun juga. Kita katakan, ketika kamu mencari aku dengan segenap hatimu, ketika engkau menjadikan aku harta karunmu, maka damai sejahteramu seperti sungai, kata Alkitab, yang terus mengalir. Seperti lautan api, lautan api. Seperti gelombang lautan. Bandung lautan api itu perang dong, yang terus mengalir seperti itu. Oke, ini sejalan dengan pertanyaan dari pemirsa Live Channel, dari teman-teman Way Out. Halo Kak, aku merasa kehidupan rohaniku cukup baik. Dia ngerasa kehidupannya cukup baik, kehidupan rohaninya. Tapi aku ngerasa akhir-akhir ini Tuhan menghilang dan menjauh. Dicari Tuhan yang hilang. Tidak seperti dulu yang selalu menjawab doaku. Tanggapan Pastor gimana? Banyak orang bertanya seperti ini, where are you God? God, where are you? Tuhan, di mana engkau? Aku suka banget jawaban dari seorang hamba Tuhan, bilang gini, jangan tanya Tuhan di mana, tapi tanya kamu yang di mana. Karena Kitab katakan dalam konsep anak yang hilang, sang bapa tetap di rumahnya. Dia tetap mencari anak yang hilang itu. Tapi yang hilang, yang pergi siapa? Anaknya. Selalu yang pergi itu bukan Tuhan. Tuhan nggak pernah tinggalin kita kok. Tuhan, Alkitab katakan dia Immanuel. Bahasa Jawanya keren, manunggal. God is in you, Tuhan tuh di dalam kamu. Jadi satu. Iya, jadi satu. Dia di dalam kita. Jadi Tuhan nggak pernah lari, Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Tapi kita yang lari dari Tuhan. Nah, yang menjadi jawaban dari pertanyaan dia adalah, dulu Tuhan suka jawab doa saya. Sekarang Tuhan nggak jawab lagi. Nah, kita semua tahu bahwa jawaban doa selalu ada jawaban. Masalahnya kita suka nggak sama jawaban, kan enggak itu. Ya kan, jawabannya selalu ada. Iya, artinya dia berkenan sama doa kita, atau tidak, artinya dia bilang no, atau yang paling sering kita dengar, ya nanti. Gitu. Kita punya anak, Genesaret, dia minta mobil-mobilan atau motor-motoran yang menurut usianya belum bisa dipakai. That's why kan ada istilah mainan untuk anak 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas, ya kan, karena kalau dikasih di anak di bawah 5 tahun ke atas, udah belinya mahal, capek-capek, dia nggak punya tanggung jawab, dia rusak. So, jadi isu dari pertanyaan dia adalah bukan Tuhan ninggalin dia, Tuhan selalu ada, tapi Tuhan sedang dewasain dia. Di mana-mana untuk bertumbuh itu memang nggak enak, ya kan, ada PR yang lebih nambah, orang naik kelas kan PR-nya lebih banyak, ulangannya lebih sulit, gitu. Tapi Tuhan nggak pernah ninggalin dia. Dan Tuhan kan bukan kayak genie in the bottle ya, yang kayak lo minta apa, oke, kasih. Kadang-kadang libur kursus. Of course, libur kursus.
tutup kursus. Mungkin penonton live channel dia bilang ini kok jadi nggak jelas ini katanya. Apa namanya tuh kan jadi lupa kan mau ngomong apa jadi hilang deh. Nggak dalam perjalanan rohani kita juga. Aku nggak apa-apa gitu kan ya. Coba tanya sama Tim. Dalam perjalanan rohani kita juga seringkali kita ngerasa God is silent. Kayaknya Tuhan kok diem aja sih gitu. Kok Tuhan diem ya gitu, kayak apa kayak bilang kalau kasih kalau enggak ini kok kayaknya kayak digantungin aja gitu loh. Dan kadang-kadang Beb justru di momen yang Tuhan nggak bilang iya atau tidak itu yang kita tuh ngerasa, God, are you there? Are you still listening to my prayer? Gitu loh. Dan gimana ya untuk kita bisa melewati desert itu gitu ya, kalau boleh dibilang desert ya, kalau boleh dibilang padang gurun di mana Tuhan seems so far away, Tuhan rasanya nggak denger sama kita, kok Tuhan diem aja sih? Mendingan jawab deh iya atau enggak, kan kok kayak diem aja ya. Aku pernah dengar sebuah cerita yang menarik ketika seorang anak kecil yang bertanya sama papanya, "Pak, seberapa besar sih Tuhan itu?" Gitu kan, terus papanya nengok ke atas, bapaknya bilang, "Kamu lihat pesawat itu nggak?" Kebetulan lagi ada pesawat lewat di atas dia. Dan terus anaknya bilang, "Lihat Pak, kecil banget ya pesawatnya," kata gitu. "Oh kecil ya?" Kata bapak, "Iya." Bapaknya ajak anaknya ke bandara. Dan dibawa anaknya mendekat kepada pesawat. Dari dekat anaknya bilang, "Wow, ternyata kalau pesawat dari dekat itu gede banget ya Pak." Terus papanya bilang, "Demikian juga dengan Tuhan," katanya. Tuhan itu seberapa dekat sama kamu. Kalau kamu semakin dekat sama Tuhan, maka Tuhan semakin besar. Tapi kalau kamu semakin jauh dari Tuhan, maka Tuhan semakin kecil. Dan yang menariknya kalau pakai ilustrasi pesawat ini, ketika kita masuk dalam pesawat itu bisa take us anywhere. To anywhere, ya kan? So, jadi dari konsep yang tadi yang kita bicarain itu bahwa kadang-kadang kita terlalu jauh dari Tuhan sehingga masalah kita terlalu besar. Kelihatannya masalah kita lebih besar. Dan kenapa Tuhan seakan-akan diam? Selalu dalam setiap ujian, guru selalu diam. Ya kan? Guru nggak pernah ngomong, mana ada guru, jawabannya A, jawabannya B. Itu mah guru preman ya kan? Tapi di belakang guru selalu seperti, dan juga bicara mengenai pertandingan, Alkitab katakan kita dalam sebuah pertandingan iman. Ya. Tapi Tuhan kan dia menguatkan iman kita, menguatkan otot iman kita dengan pembacaan firman, dengan komunitas, dengan pengalaman-pengalaman hidup. Tapi dia sebagai Allah dia duduk dan dia cheer up kita. Ayo, you can do it. Watching over. Ya, watching ya, over. Seperti itu. Oke. Ini ada satu pertanyaan juga. Well, jangan-jangan kamu yang nanya nih, bukan sahabat. Sebenarnya bukan aku sahabat yang nanya. Ada pertanyaan, aku yang nanya. Apa ya aku nanya? Nah, ada pertanyaan juga gini, Beb. Kak, apa maksud dari ayat Alkitab yang bilang lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta? Keren. Udah jawabannya. Iya, jawabannya apa? Jadi dari ayat itu Alkitab tuh mau bilang begini, kalau di rumah pesta kita bisa belajar tapi cuma dikit. Karena bicara sebuah mengenai kebahagiaan. Seorang hamba Tuhan di abad pertengahan namanya C.S. Lewis bilang demikian. Dalam keadaan senang, Allah berbisik sama kita. Tapi dalam keadaan pain, Allah berteriak sama kita. Maksudnya apa? Bahwa dalam keadaan senang tuh orang cenderung lupa sama Tuhan. Tapi dalam keadaan susah, orang tuh rasa sakit itu adalah alarm dari Tuhan. Makanya kan sekarang pandemi ini membuat orang kembali jadi ingat ke gereja. Ya kan dulu pandemi kan, sebelum pandemi orang sembarangan sama gereja. Ke gereja ibadah jam 8, jam 9 lewat 8.40 dia baru datang. Terimalah berkat dari Bapa. Amin, ya kan? Karena mereka pikir Tuhan cuma sebagai pelengkap dalam hidup mereka, bukan the source of anything, of everything. Nah, kenapa lebih baik ke rumah duka daripada rumah pesta? Karena di rumah duka kita menyadari bahwa sekaya apapun lo, sehebat apapun lo, sefit apapun badan lo, suatu hari kelak kita akan masuk ke dalam tempat itu. Suatu hari aku baca tulisan dalam sebuah kalimat mengatakan demikian, memento mori. Memento mori, aku googling dan artinya memento mori sangat sederhana tapi keren banget. Memento mori artinya ingatlah akan hari kematian. Ya kan? Ingatlah akan hari kematian. Alkitab bilang maut selangkah dari hidup ini.
Ya kan, anytime. We never know, kita nggak pernah tahu kita bisa kapanpun dipanggil Tuhan. Dan pertanyaannya adalah bukan awal, tapi akhir. Ketika kita nanti akhir, kita dalam keadaan seperti apa. That's why pandemi COVID-19 ini bagi aku sih kembali menyadarkan betapa how fragile we are. Rapuhnya manusia, bahwa manusia butuh Tuhan dan anytime maut bisa menjemput kita. Jadi kenapa harus ke rumah duka? Karena di rumah duka kita menyadari gitu, oh iya ya. Aku kalau ibadah di rumah duka pimpin tutup peti, aku tuh selalu ngebayangin. Ini sih pemikiran yang melayang aja ya. Apa pendapat orang ketika orang mendengar kabar duka tentang nama aku misalnya, ya kan? Apa yang ada di pikiran dia, ya kan? Apakah orang baik kok begini atau malah karena ada orang yang si A yang kita benci, orang jahat meninggal, puji Tuhan meninggal dia gitu kan? Akhirnya, atau gitu kan? So ketika di rumah duka kita belajar banyak bahwa hidup ini sementara. Kita katakan hidup ini seperti uap, ya kan? Hari ini ada, besok nggak ada. Jadi spooky gitu ya. Iya nih, bicara soal kehilangan ini, tapi ada nggak sih satu momen di mana kamu tuh ngalamin kehilangan yang begitu berat gitu? Aku punya abang, abang aku itu kebetulan punya anak perempuan dan lahirnya prematur. Dan karena aku satu-satunya pendeta di rumah, di keluarga, aku yang datang diminta untuk doain. Dan aku tahu bahwa terkadang mukjizat yang kita harapkan nggak selalu seperti yang kita harapkan. Ya kan, aku mukjizat yang datang. Ya, aku berdoa supaya, karena aku pendeta, aku berdoa supaya Tuhan nih kalau sembuh akan glorify your name. Ini kalau dia pulih dari sakitnya dan sembuh, akan banyak orang mempermuliakan namamu. And then ternyata di tangan aku, ponakan aku itu kalau orang Batak bilang bere, itu aku doain. Justru di tangan aku dipanggil Tuhan ya. Gitu. Dan to be honest, aku sempet pergi ke toilet dan kayak why ya, why, kenapa Tuhan gitu. Ya kasih tahu kenapa begini. Dan cuma bisa ngomong, aku inget kisah Ayub ketika dia kan kemalangannya progresif ya. Ya kan ada orang kan maunya berkatnya progresif ya. Tapi Ayub tuh kemalangannya tuh kayak gitu, dari anaknya, hartanya, terus semua yang dia punya, terus sakit kulitnya. Tapi yang menarik dari seluruh kemalangannya dia, kita katakan Ayub ini orang benar. Ya kan, jadi Ayub tuh have semua reason untuk komplain sama Tuhan. Ayub bisa bilang gini, sah ya kayaknya kalau Ayub mau komplain kan, tuh sah banget. Kalau yang ngomong orang nggak bener kan, kenapa Tuhan bilang, yakin tanya kenapa? Lu yang ngaco gitu kan. Tapi Ayub tuh kemalangannya progresif dan dia orang benar. Iya, Tuhan sendiri bilang orang yang saleh ya. Orang yang saleh nggak ada. Ketika lagi kumpul rapat, iblis datang, sampai Tuhan bangga gitu. Lihat nggak anakku yang namanya Ayub? Nggak ada di muka bumi ini yang seperti dia. Ya kan, tapi Ayub benar, tapi di tengah kebenarannya Tuhan izinkan masalah itu datang. Tapi aku suka banget respon Ayub. Dia ketika dia punya itu semua, sakit kulit dan sebagainya, bahkan Alkitab katakan sampai beling, garok dia. Ayub robek jubah bajunya, dan kalimat yang terkenal kan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ujungnya terpujilah nama Tuhan. Itu kan zaman sekarang mungkin kayak gila. Bahkan istrinya bilang, kutuki Tuhanmu dan matilah. Ya kan? Kadang-kadang kita suka menarik Tuhan dari tatanya. Kita taruh di kursi pesakitan. Kenapa kau ambil anakku? Kenapa kau ambil pekerjaanku? Kenapa kau izinkan sakit penyakit? Seakan-akan kayak Tuhan itu levelan kita. Ya kan? Seakan-akan kayak Tuhan perlu menjelaskan mengapa dia perlu melakukan ini dan itu. Makanya aku selalu bilang bahwa Tuhan nggak perlu jelasin apa-apa sama kita. Kita cukup percaya, walaupun I know pahit, I know pasti sedih, hancur, kecewa. Tapi aku percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita melewati itu, ada sesuatu yang indah yang terjadi di luar sana. Amin. Banyak orang bilang kehilangan itu hal yang wajar. Kayak tadi kita juga bahas di depan gitu kan. Bukan mewajarkan kehilangannya teman-teman, tapi kayak setiap dari kita pasti mengalami
berbagai momen kita kehilangan dalam hidup kita gitu kan. Mau apapun Neho, itu jangan tapi kehilangan kamu. jangan. Aduh, maaf ya teman-teman. Jadi maaf ya, abisnya tegang mulu, mama stroke nanti kalau tegang mulu. Jadi kita nih banyak mengalami momen kehilangan gitu. Jadi sampai kadang-kadang orang tuh menganggap akhirnya tuh kayak kurang rasa simpati lagi gitu sama kehilangan karena ya udahlah wajar lah kehilangan wajar. Tapi sampai di tahap mana sih kehilangan tuh dikatakan wajar? Ada apa ya? Kayak kita merasa kehilangan tuh sampai di level mana yang kayak masih acceptable dan di titik yang kayak udah yuk bangkit yuk gitu. Aku rasa semua kehilangan kecuali kehilangan Tuhan adalah hal yang wajar. Karena dunia yang kita hidup ini adalah tempat yang sementara. Kita katakan ketika nanti kemahnya dibongkar, kita akan kembali kepada Tuhan. That's why aku selalu bilang bahwa hold it with the loose hand. Pegang bukan dengan digenggam, tapi begini. Kapanpun Tuhan mau ambil ya silakan. Aku ingat ada seorang orang tua datang sama aku, dia bilang sama aku gini, Tuhan gak ada. Bayangin turun khotbah bilang Tuhan gak ada ya kan, ngapain datang kemari ya kan, Tuhan gak ada. Tuhan begini gini. Terus aku tanya dong, aku konseling kenapa Tuhan bilang gak ada. Dibilang Pak, kalau Tuhan ada, dibilang dalam waktu yang gak bersamaan tapi dalam 1-2 minggu ini, Tuhan ambil masa lalu saya atau orang tua saya. Orang tuanya meninggal karena sakit. Dan beberapa waktu kemudian Tuhan ambil masa depan saya, yaitu anak saya. Dia bilang, Alkitab katakan pencobaan yang aku alami nggak melebihi kekuatan. Ini melebihi kekuatan saya Pak katanya. Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu nggak sayang. Tuhan nggak adil. Tuhan nggak fair. Dan menghadapi modal seperti itu terpujilah Allah Roh Kudus yang memberikan hikmat. Dan aku teringat sebuah kisah kurang lebih seperti ini dan jawabannya. Dan aku bilang gini sama dia, Pak boleh nggak saya kasih perumpamaan? Dia bilang, apa Pak? Oh, ngegas lah orangnya pokoknya lah ya kan, ngegas abis deh. Padahal gas lagi naik harganya ya kan. Terus bilang gini, ada seorang sahabat punya cincin yang mahal, cincin berlian mahal. Dan dia mau pergi ke luar negeri. Dan sahabatnya itu titipin ke, cincin itu dititipin ke sahabat. Dan cincin itu, sahabat itu bilang, jagain ya, nanti aku kembali aku ambil. Mau pakai deh. Iya, pakai deh. Tapi nanti kalau aku kembali aku ambil. Karena berjalannya waktu, sang sahabat itu jaga cincinnya, ih bagus juga ya, ih keren juga ya. Dia pegang, lama-lama jadi suka. Suka jadi sayang. Sayang terus jadinya jadi pengen memiliki. Jadi pengen punya. And then berapa tahun kemudian datanglah yang punya cincin. Yang punya cincin minta. Terus yang punya cincin bilang, jahat kamu. Gitu, masa sih kamu ambil cincin ini? Terus aku tanya sama bapak tersebut, yang jahat yang mana? Yang punya cincin atau yang dipinjemin? Terus bapak itu tampaknya bilang, yang dipinjemin dong, itu punya bapak itu. Terus aku bilang sama dia, aku nggak bisa menyelami rasa sakit bapak. Tapi anak itu kan datang dan berasal dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Dan anak bapak sekarang sudah bersama dengan Tuhan di surga, sudah menyelesaikan pertandingan. Kalau saya mau ketemu dia gimana? Hidup baik. Hidup baik, hidup benar, hidup dalam pertobatan, agar ketika nanti kita yang datang ke Tuhan, Tuhan datang kedua kali, kita bisa berjumpa dengan dia. I know, aku nggak pernah bisa menyelami semua rasa kehilangan, rasa sakit, rasa kecewa. Tapi satu hal yang aku tahu bahwa if Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman, firman Allah, gada dan tongkatnya akan menyertai kita. Menyadari bahwa semua itu titipan ya. Titipan. Kayak pemain Thailand di AFF kemarin. I know kamu akan ke situ. I know kamu akan ke situ. Aku tahu banget, titipan, sampingnya orang dalam. Ya benar. Ini biar kita menyeimbangkan topik yang berat dan cukup menguras. Iya, emosional ya. Iya, emosional banget. Oke, pertanyaan terakhir buat Pastor Gideon. Pastor Gideon. Ya, pertanyaan terakhir. Mbak host. Pertanyaan terakhir nih. Menurut kamu, Beb, kehilangan yang terberat tuh seperti apa sih? Kehilangan apa yang terberat, yang udah paling hilang, sehilang-hilangnya dah pokoknya? Nggak ada bagi aku yang udah kenal Tuhan, udah mengalami kebaikan Tuhan, udah mengecap berkatnya yang luar biasa. Tidak ada kehilangan yang paling brutally, kalau kata orang, brutally, jujurly, dan lili yang lain itu adalah ketika merasa jauh dari Tuhan. Merasa disconnect, merasa kayak Tuhan sih nggak jauh, tapi karena
dosa, karena pelanggaran, karena ketakutan, karena pola pikir yang salah. Jadi merasa kayak jauh dari Tuhan. Itu sih kehilangan yang menurut aku paling menghancurkan. Karena ketika kita nggak punya hubungan sama Tuhan, maka makanya cross kan. Hubunganmu dengan Tuhan mempengaruhi hubunganmu dengan sesama. Ketika hubunganmu sama Tuhan benar, maka hubunganmu dengan sesama juga pasti benar. Seperti itu. Intinya adalah harta yang paling berharga, kalau kata lagu adalah keluarga, tapi dalam kehidupan kekristenan harta yang paling berharga Selamat adalah pagi emak. Selamat pagi abah. Tapi harta yang paling berharga dalam kehidupan kekristenan adalah justru Tuhan Yesus Kristus, dan yang perlu kita jaga dan perlu kita maintain adalah hubungan kita sama siapapun Tuhan. di luar sana yang sedang mengalami kehilangan, we praying for you. Kami para segenap tim Live Channel Way Out, kita berdoa kamu diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, dan jangan nyerah, never give up, jangan pernah putus asa, karena Tuhan punya rancangan yang besar dan indah. Dan saya percaya, sebagai orang percaya, kematian adalah sebuah perpisahan sesaat, karena kita pasti nanti berjumpa dengan mereka, orang yang kita kehilangan hari ini. Makanya kita bilang rest in peace. Orang Kristen bilang kan, rest in peace, beristirahat dalam damai. Tetap semangat. Dan kiranya pembicaraan kita hari ini dalam Way Out juga bisa menjadi way out, bisa memberikan petunjuk jalan keluar buat teman-teman, dan kiranya Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang berbicara buat hati teman-teman, menjadi jawaban buat teman-teman, dan menuntun teman-teman semua punya pengharapan yang baru untuk melangkah lagi, menghadapi segala momen-momen kehilangan-kehilangan dalam hidup kalian, dan terus melangkah sama Tuhan Yesus pastinya ya. Oke. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Live Channel di @livechannel91, dan kalau ada masukan untuk topik kita ya, untuk topik di Way Out selanjutnya, kalau misalnya ada pertanyaan ada di juga kotak ini. boleh hubungi ke sini. Nanti akan ada teman-teman dari Live Channel yang akan melayani kalian semua. Well, sampai jumpa dalam Way Out episode selanjutnya. Terus saksikan Way Out di Live Channel. Tetap setia, tetap kuat dalam Tuhan. Bye-bye.